tentang qadar atau takdir. Tahun 2004 kami telah memesan tiket pesawat salah satu maskapai. Pada waktu itu ada larangan dari istri dan teman kerja kami. Nasihat dari istri, jangan berangkat tanggal itu. Nasihat dari teman, jangan naik pesawat. Akhirnya kami batalkan, tidak jadi berangkat dengan pesawat itu. Dan ternyata pesawat yang pernah kami pesan tiketnya, yang akhirnya tidak kami tumpangi, terjadi kecelakaan di Solo. Yang kami tanyakan, kejadian ini termasuk qadar apa takdir? Ya, saya tanya genti. Kejadian itu jenengan ketahui setelah terjadi atau belum terjadi? Saya juga perlu tanya. Jenengan perso itu kecelakaan kan sudah terjadi setelah kejadian itu terjadi. Andai kata itu tidak terjadi, ya itu juga takdir Allah, pesawatnya tidak kecelakaan. Namun kenyataannya pesawatnya kecelakaan. Itu juga bagian dari takdir Allah. Tapi istri saya mengatakan jangan berangkat tanggal ini. Tapi istri panjenengan apa pirsa? Jangan berangkat tanggal ini, nanti pesawatnya akan kecelakaan di Solo. Tentu tidak, manusia tidak ada yang tahu. Bisa jadi istri panjenengan memberikan nasihat itu karena melihat kondisi cuaca pada hari itu, tanggal itu, dan kondisi cuaca yang ada di langit sekitar Solo. Mungkin badai, perkiraan cuaca. Yang namanya perkiraan cuaca itu bisa benar, bisa tidak. Namun ada orang yang Allah titipkan ilmu terkait itu. Mungkin ada awan cumulonimbus, ada badai petir, ada hujan lebat ini itu. Maka istri mengambil akhafud dzararain, mengambil madorot yang paling kecil di antara dua madorot yang ada. Kalau badai petir di langit Solo dan sekitarnya, kemudian ada awan cumulonimbus, kemudian ada hujan lebat disertai angin kencang. Istri panjenengan pirsa berdasarkan ahli, begini ini bahaya untuk penerbangan. Maka daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, istri memberi nasihat, Mas, jangan berangkat di tanggal ini. Bukan berarti istri tahu kalau nanti pesawatnya kecelakaan, bukan. Namun berusaha mengambil akhafud dzararain, madorot yang paling ringan. Karena kalau tetap naik, ragu apakah nanti kalau pesawat menembus badai itu bisa berjalan normal, tidak terjadi apa-apa, atau akan terjadi kecelakaan. Ragu di situ. Maka lebih baik nanti saja ditunda kalau cuacanya sudah kondusif. Nah, tapi kalau istri menasehati, lah ngopo toh Dik, kok saya nggak boleh berangkat tanggal ini? Istri punya keyakinan, wah ini menurut perhitungan tanggal, perhitungan hari, ini hari yang tidak baik, nanti bisa celaka. Ini begini-begini, ini pagebluk, nanti dayangnya yang di Solo itu tidak mau, ini tidak dayangnya murka dan lain sebagainya. Dihitung, kalau di Jawa ada perhitungan tanggal, perhitungan hari, weton dan lain sebagainya. Kalau itu landasannya, maka itu musyrik, klenik, musyrik, dosa besar. Lah kemudian delalai kecelakaan tenan. Wah iya, orang yang nggak ada iman begitu. Wah iya, untung mbok kandani Dek. Umpama ora mbok kandani, seandainya tidak kamu beritahu Dek, saya sudah naik pesawat itu, sehingga di Solo kecelakaan, wis ora iso ketemu kowe meneh Dik. Untung mbok kandani, ya kan setan masuk. Delalai
Allah takdirkan habis ngomong itu, pesawatnya jatuh nibani omahe, blek. Ada pesawat lain jatuh nibani rumahnya, tidak kecelakaan di Solo karena tidak jadi numpang pesawatnya, ternyata meninggal di rumahnya saat sedang duduk bercengkrama santai dengan istrinya membahas kecelakaan pesawat yang di Solo yang tidak jadi dia naiki. Ada nggak itu pesawat yang jatuh menimpa rumah? Ada. Ora sida numpak, ora sida kecelakaan di Solo, malah tertimpa pesawat lain yang jatuh menimpa rumahnya. Apakah itu tidak takdir Allah? Ya takdir Allah. Ya, mau hidup, mau mati, mau kecelakaan, mau tidak, semuanya itu ketentuan Allah. Lah kita manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih ya, dalam perbuatan kita. Kalau ngerti bahwa jalan di tengah jalan raya yang penuh dengan lalu lalang mobil, truk dan lain sebagainya, ya jangan berjalan di tengah. Maka kita pilih jalan di pinggir. Kalau kita pokoknya iki takdir saya ini sudah ditentukan oleh Allah. Sekalipun saya jalan di tengah jalan yang rame, kalau Allah takdirkan saya belum mati hari ini, mbok nganti ketabrak kaya ngopo, ya saya tetap tidak akan mati. Nah, berarti itu pemahaman takdir yang salah, ngawur. Kita diberi kesempatan untuk milih, jangan jalan di tengah, yo mlaku ning pinggir. Nah, maka hasil akhirnya setelah kita milih, hasil akhirnya mutlak di tangan Allah. Kita tidak akan tahu. Yang jelas Allah sudah tunjukkan jalannya, jalan baik ini, jalan sehat ini, jalan sakit ini, kita tempuh. Kita tempuh. Ikhtiar, hasil akhirnya terserah Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah punya keinginan, punya tekad ingin berikhtiar, maka tawakal kepada Allah, serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ya, apa yang panjenengan tanyakan itu termasuk takdir Allah juga. Dan itu jenengan pirsa setelah kejadian. Berarti sifatnya dirahasiakan oleh Allah. Sehingga panjenengan tidak pirsa. Penumpang yang ikut naik di situ tadi juga tidak ada satupun yang tahu, bahkan pilotnya pun juga tidak tahu bakal terjadi kecelakaan di Solo. Andai kata tahu, pilotnya nggak mau nerbangkan. Seluruh penumpangnya nggak mau ikut pesawat itu. Ayo Fulan, kamu naik, udah boarding ini, enggak. Lah kenapa nanti di Solo kecelakaan? Saya tak pilih naik kereta saja. Sehingga enggak mau untuk naik pesawat itu. Andai kata sifat takdir ini ditampakkan oleh Allah.